Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad wa bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'rifatu sababin nuzuli utawi iki iku nerangaken ngaweruhi sababun nuzul. Maknane sababun nuzul yaitu sebab temurune ayat atau sebab temurune surat. Maksudnya dalam bab ini kita akan membahas tentang masalah asbabun nuzul, mengetahui sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya suatu ayat atau suatu surat. As-sababu utawi kang aran sabab, huwa hiya sabab iku ma barang. Nazala kang temurun apa Al-Qur'anu Al-Qur'an li ajlihi krono araima. Sebab adalah sababun nuzul adalah sebab yang Quran itu diturunkan karena alasan tersebut. Itu maknanya. Contoh, kasu'ali sa'ilin kaya pitakoni wong kang takon. Au hudusi hadisatin utawa terjadine kejadian. Karena ada kejadian ini maka Allah turunkan ayat tentang masalah tersebut. Karena ada pertanyaan ini maka Allah turunkan ayat sebagai jawaban atas pertanyaan tersebut. Yas'alunaka 'anir ruh, ada orang-orang datang ke Rasulullah bertanya tentang masalah ruh. Nabi diam enggak menjawab. Tunggu izin, tunggu arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian turun ayat yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Yas'alunaka 'anil ahillah. Banyak ayat-ayat yang turun sebagai jawaban atas pertanyaan orang-orang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau ada kejadian, kemudian Allah memberikan arahan lewat wahyu. Seperti ada peperangan antara Romawi dan Persia. Allah memberikan wahyu tentang masalah tersebut. Ghulibatir Rum. Romawi dikalahkan sekarang. Tapi wahum min ba'di ghalabihi sayaghlibun. Mereka akan menang kembali setelah kekalahan yang ini. Fi bid'i sinin, enggak lama. Cuma beberapa tahun selangnya kemudian akan menang melawan Persia. Walhasil sebab adalah sesuatu, mungkin pertanyaan atau kejadian yang melatar belakangi turunnya suatu ayat. Tsumma alam mongko nuli weruh sira anna nuzul al-Qur'ani ing sak temene temurune Al-Qur'an iku ala kismaini ing atase rong bagian. Quran itu diturunkan ada dua macam, ada dua kategori. Kismun utawi sak bagian iku nazala temurun apa kismun ibtidaan ing dalem kawitane. Wa kismun lan utawi sak bagian iku nazala temurun apa kismun akiba waqi'atin ing dalem ngiring-ngiringi kejadian. Au su'alin utawa pitakon. Quran itu ada kalanya yang memang Allah turunkan ibtidaan, mula-mula. Ini tidak ada apa-apa, enggak ada sebab, enggak ada kejadian, tiba-tiba Allah berikan wahyu sebagai nasihat atau sebagai kisah-kisah atau sebagai doa atau sebagai yang lain-lain. Intinya enggak ada yang melatar belakangi kejadian tentang turunnya ayat tersebut. Mula-mula memang dari semula Allah turunkan begitu. Ada juga
sebagian dari ayat Quran yang Allah turunkan karena setelah adanya kejadian atau setelah adanya pertanyaan. Nah, itu. Naam, ada dua macam ya. Waqad tatabba'a lan teman-teman wis niti-niti sapa al ulama'u para ulama. Al qisma ing bagian atsaniya kang kaping pindho. Wa sannafu lan padha ngarang sapa ulama fihi ing dalem al qisma tsani kutuban ing pira-pira kitab makhsusatan kang den khususaken. Tadi kan disebutkan ada dua bagian Quran, turunnya Al-Quran itu. Yang pertama memang mula-mula Allah turunkan ya begitu tanpa ada sebab. Yang kedua ada sebab yang melatar belakangi. Kalau yang pertama udah nggak dibahas ya memang Allah turunkan begitu saja sudah. Nah, yang kedua yang ada sebab yang terjadi atau pertanyaan yang terjadi, ini para ulama meneliti ayat mana saja hal tersebut. Sampai-sampai mereka para ulama ini membuat karangan kitab-kitab yang khusus membahas masalah tersebut. Kalau ayat ini latar belakangnya adalah peristiwa ini. Karena ada pertanyaan ini maka turun ayat ini. Nah, itu. Mereka membahas atau fokus pada hal tersebut. Bayanu kang poton jelasaken sapa ulama fiha ing dalam kutuban al ayati ing pira-pira ayat. Allati kang nazalat kang temurun apa allati apa ayat bisa babin kelawan sebab. Wa bayyanu lan padha jelasaken sapa ulama zalika sababa ing mengkono-mengkono sebabe. Mereka sebutkan di kitab tersebut ayat-ayat yang turun dengan sebab dan mereka jelaskan juga sebabnya apa. Wastahadu lan padha nemen-nemeni sapa ulama fihi ing dalem al-qisma tsani ijtihadan ing dalem istihadan kelawan usaha kelawan kesungguhan balighon kang banget. Wa asyharu muallafin lan utawi luwe masyhur-masyhure karangan. Muallaf iku kitab kang den karang, isim maf'ul muallaf. Kalau muallif wong kang ngarang. Jadi muallaf itu karangannya. Wa asyharu muallafin lan utawi luwe masyhur-masyhure karangan fi hadzal maudhu'i ing dalam ikilah tema pembahasan iku Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul, iku kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul. Karangan siapa ini? Lil Hafidhi keduene wong kang jejuluk Al Hafidh As-Suyuti kang bangsa Suyuti, yakni Al-Imam Suyuti. Kitab yang paling masyhur dalam masalah ini adalah Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul, karangan Al-Imam As-Suyuti. Nah, silahkan kalau mau mempelajari lebih jauh, lebih dalam ya dibuka kitab tersebut. Panjang lebar dijelaskan tentang Asbabun Nuzul. Sekarang kenapa sih kok kita mesti belajar Asbabun Nuzul? Kenapa kita kok mesti mengetahui asbabun nuzul? Apa manfaatnya? Ini. Fawaidu utawi iki iku nerangaken pira-pira faedah. Fawaidu ma'rifati sababin nuzuli. Langsung mudhaf ila semua ini ya. Fawaidu ma'rifati sababin nuzuli utawi iki iku nerangaken pira-pira faedahe ngaweruhi sababun nuzul, sebab temurune ayat. Apa faedahnya kita mengetahui sebabun nuzul atau asbabun nuzul? Dikatakan wa fi hadzal amali lan iku ing dalem ikilah penggawean mempelajari asbabun nuzul fawaidu utawi ana pira-pira faedah jalilatun kang agung. Besar faedahnya, banyak fadilahnya, banyak gunanya banyak mengetahui asbabun nuzul itu. Minha iku setengah saking fawaid ma'rifatu wajhil hikmati utawi ngaweruhi sisi hikmah. Wajah itu sisi atau arah.
Ma'rifatu wajhil hikmati ngaweruhi arai hikmah atau sisine hikmah al-ba'itsati kang dorong ala tasyri'il hukmi ing atase den syariatakene hukum. Dengan mengetahui asbabun nuzul maka kita bisa mengetahui sisi hikmah daripada disyariatkannya suatu hukum. Allah mensyariatkan begini. Apa hikmahnya? Kita ketahui sebab nuzulnya apa. Kenapa kok turun begini? Ada peristiwa ini. Oh, ternyata untuk hal tersebut. Untuk hal itu hikmahnya Allah menurunkan hukum ini. Oke, kemarin dijelaskan apa itu contohnya. Allah menurunkan ayat tayamum. Ya kan, ayat tayamum. Kenapa? Karena kita tahu dengan melihat asbabun nuzul, oh berarti ini untuk meringankan. Mestinya harus pakai air, tapi karena waktu itu Nabi sedang di daerah yang nggak ada airnya, sedangkan sahabat juga harus bersuci untuk sholat. Akhirnya, sedangkan Nabi ada masalah juga, Siti Aisyah kehilangan kalung. Merasa bingung para sahabat, ternyata Allah turunkan ayat tayamum. Akhirnya semuanya bergembira. Ini merupakan keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi disyariatkannya tayamum untuk meringankan, untuk membantu. Sesuai dengan tujuan agama ini adalah mudah. Agama ini mudah. Jangan dipersulit. Khamr juga begitu kan. Ada beberapa ayat masalah khamr. Kenapa nggak langsung saja dilihat, oh karena begini. Mengetahui bahwasanya agama Islam ini hikmahnya kok nggak langsung, kenapa? Karena rahmat yang terkandung dalam syariat ini. Tradisi khamr sudah mendarah daging pada orang Arab, jadi kalau langsung dibabat dari akarnya, dari pangkalnya, ya mereka mungkin kaget dan merasa berat. Tapi kalau sedikit demi sedikit ditanamkan kecintaan pada yang lain, yang lebih utama, yang lebih afdal, yaitu sholat, dan sholat jangan sampai dalam keadaan mabuk, maka mereka sudah mulai punya pikiran. Artinya mabuk ini nggak baik. Buktinya sholat yang baik itu nggak boleh sambil mabuk. Nah, mulai membatasi diri dalam minum khamr, mulai memperjarang minum khamr. Kemudian ketika sudah kuat imannya, Allah berikan wahyu, perintah yang tegas, yang mutlak haramnya. Yani dengan mengetahui asbabun nuzul kita bisa mengetahui hikmah di balik suatu hukum. Wa min halan iku setengah saking fawaid annahu utawi sak temene sababun nuzul iku tariqun dalan qawiyyun kang kuat fi fahmi ma'anil Qur'ani ing dalem memahami pira-pira maknane Al-Qur'an. Sababun nuzul itu merupakan jalan yang paling kuat untuk memahami makna-makna Al-Qur'an, sehingga kita enggak mengartikan terserah otak kita sendiri, enggak, tapi ke arah mana ini ayat, ditujukan pada siapa, apakah umum ataukah khusus, ataukah ini berlaku untuk ahlul kitab, khitabnya, ataukah untuk semuanya. Jangan sampai nanti ayat yang ditujukan pada orang-orang kafir, tapi dihantamkan kepada orang-orang mukmin. Ini enggak benar. Li'annal ilma karena sak temene ilmu ngaweruhi bisa babi kelawan sebab iku yurithu bisa marisaken apa ilmu bisabab al ilma ing ngaweruhi bil musabbabi kelawan kang den sebabaken. Mengetahui penyebabnya itu dapat mengarahkan kita kepada mengetahui akibatnya. Itu. Jelas ya, kayak masalah khaytul abyadi, al khaytul aswadi, tali putih, tali hitam.
Itu jangan diartikan tali-tali biasa, diketahui asbabun nuzulnya apa ini. Oh masalah puasa, oh masalah fajar, kan gitu kan. Bukan moro-moro, iki lapo kok membahas masalah benang di Al-Quran ini, bola jahit bola apa, ya jangan begitu. Makanya mengetahui asbabun nuzul bisa mengarahkan kita kepada mengetahui makna yang dimaksud daripada Al-Quran. Wallahu alam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.